Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam Lintas Berita Magota untuk edisi hari ini, Kamis 23 Oktober 2025 bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Putra-putri literasi Sulawesi Utara melakukan kegiatan visit media di RRI Manado. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemitraan bersama media serta mendukung peningkatan literasi di Sulawesi Utara. Harus melek membaca dan juga lebih ke literasinya. Putra-putri literasi Sulawesi Utara melakukan kegiatan visit media ke RRI Manado dan diterima langsung oleh Kepala LPP RRI Manado Asari Bahariawan Talib. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemitraan bersama media serta mendukung peningkatan literasi di Sulawesi Utara. Selain memperkenalkan program kerja, kunjungan ini membahas peran media dalam membangun kesadaran literasi serta menjajaki peluang kolaborasi antar RRI Manado dan putra-putri literasi Sulawesi Utara. Ketua Umum Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara Standius Baraprima menjelaskan bahwa visit media menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan kampanye literasi khususnya di kalangan generasi muda. Jadi visit media ini adalah kegiatannya Putra-Putri Literasi. Jadi memang media ini kan salah satu channelnya kita lah untuk bersuara tentang literasi. Jadi memang kita menyasar ke generasi-generasi sekarang yang sudah melek digital. Jadi dengan adanya mungkin RRI Manado yang punya podcast dan juga ada channel di YouTube, itu adalah salah satu mungkin bisa jadi tempatnya kita untuk bersuara juga gitu. Melalui kegiatan ini, Standius mengajak generasi muda untuk gemar membaca dan meningkatkan kemampuan literasi guna menangkal penyebaran hoaks di dunia digital. Turut hadir dalam kegiatan ini Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Kepemudaan Faris Soharyo, Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Informasi dan Teknologi Januardo Binilang, Sekretaris Umum Putra-Putri Literasi Sulut Faradilah Bahmid, serta sejumlah anggota. Salah satu anggota, Hillary Mandias, menuturkan bahwa kegiatan ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam memperluas jangkauan gerakan literasi. Sementara itu, Boni Mewengkang, anggota lainnya, menambahkan bahwa literasi tidak hanya sebatas membaca buku. Tentunya tanggapannya itu memiliki makna yang sangat positif, terlebih khusus untuk kami gerakan Putra-Putri Literasi atau kami sebagai komunitas literasi, karena pada saat ini tentunya kami sebagai organisasi yang baru masih kurang untuk dikenal orang-orang. Tentunya dengan kami dapat berkunjung, visit ke media saat ini, dan Kak Ketua Umum, tentunya Kak Bara yang telah masuk ke media yang akan di podcast itu, RRI sangat membantu untuk memperkenalkan gerakan kami ke masyarakat untuk lebih luas. Jadi selain itu juga untuk kami sendiri sebagai pemegang gelar Putra-Putri Literasi sebagai anak muda sangat memiliki mendapatkan banyak dampak positif seperti mendapatkan pengetahuan baru. Karena ajakan untuk generasi muda, mari jangan malu untuk membaca buku, jangan menganggap bahwa membaca buku merupakan hal yang kuno, karena masih banyak lagi cara kita untuk berliterasi, salah satunya dengan mendengarkan radio, menonton media-media berita yang masih banyak lagi yang bisa kita ketemui, karena dengan kita berliterasi, kita sudah mau untuk membuka jendela dunia kita sendiri. Senada dengan itu, Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Kepemudaan Faris Soharyo yang juga pembina Putra-Putri Literasi Sulut menjelaskan bahwa visit media merupakan bagian dari program kerja Pasca Mubes. Jadi memang Pasca Mubes kami sudah merancang berbagai program untuk kita turun ke lapangan, dan diantaranya kita adalah media yang kita turun untuk berinteraksi, karena kita pengen membawa literasi ini bukan hanya ada di ruang internal saja, tapi kita ingin membangun yang kita sebut dengan ekosistem
kolaborasi ya, di mana kita harus mengkolaborasikan hal-hal yang ada dalam literasi ini dengan berbagai perspektif, termasuk diantaranya di media. Kegiatan Visit Media ini menjadi langkah konkret putra-putri literasi Sulut dalam memperkuat kemitraan dengan media massa sekaligus mendorong semangat literasi di kalangan generasi muda di bumi Nyur Melambai. Dari Manado, Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Ruth Brazier, mengunjungi Command Center pemerintah Provinsi Gorontalo. Command Center ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program kemitraan Australia-Indonesia. Duta Besar Australia untuk Indonesia Ruth Brazier mengunjungi Command Center yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo kemarin. Command Center ini merupakan pusat data terintegrasi dari seluruh organisasi perangkat daerah. Keberadaan Command Center ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan berbasis data. Gubernur Gorontalo Gusner Ismail mengatakan Command Center ini merupakan hasil nyata dari kerjasama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Australia melalui program kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar. Kolaborasi ini menjadi bukti kuat sinergi pemerintah daerah dan mitra internasional dapat menghasilkan inovasi yang mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Di mana Command Center ini adalah sebuah ruangan di mana berisi data-data. Kemudian dari data-data ini kami bisa memastikan existing daripada semua informasi yang ada, sehingga dalam pengambilan kebijakan pemberian pelayanan publik di Provinsi Gorontalo ini senantiasa berbasis data yang presisi. Pada kesempatan yang sama, Ruth Brazier mengaku bangga dapat melihat secara langsung hasil kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Command Center ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat Gorontalo secara umum. Kenapa kami memilih bekerja sama dengan Pemprov Gorontalo? Karena kami betul-betul percaya bahwa dengan kepemimpinan Bapak Gubernur ini kami mempunyai mitra yang sangat committed untuk kerjasama kita. Jadi ada kinerja yang sangat positif di antara pemerintah Australia dan pemerintah Gorontalo. Ia menegaskan pemerintah Australia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dan pembangunan. Ia berharap ke depan kerjasama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Australia akan berkembang pada bidang-bidang lain yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dalam menyediakan menu makan bergizi gratis, Dapur MBG diminta untuk mengutamakan bahan pangan lokal. Menu berbasis roti, tepung, dan gandum sebaiknya tidak dijadikan pilihan karena bahan tersebut tidak dihasilkan di daerah. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibi yang juga Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Gorontalo mendorong penyedia makanan MBG atau SPPG untuk mengutamakan bahan pangan lokal dalam setiap menu yang disajikan. Ida Syahida menegaskan bahwa menu berbasis roti, tepung, dan gandum sebaiknya tidak dijadikan pilihan karena bahan tersebut tidak dihasilkan di daerah. Menurutnya, menu MBG harus mengutamakan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh dan lebih sesuai dengan lidah anak-anak Gorontalo. Untuk itu, ia meminta agar SPPG melakukan evaluasi dalam penentuan menu MBG. Nah, ini seperti burger. Nah, ini dari banyaknya anak-anak yang saya tanya, ini adalah pengalaman pertama mereka makan dengan menu ini. Jadi kalau ditanya rasanya gimana, aneh dan enak ya. Aneh dan enak karena ini pengalaman pertama, sehingga memang
untuk SPPG, MBG ini perlu dievaluasi kembali untuk tidak menyediakan menu seperti ini ya, seperti harapan daripada penyampaian daripada ahli gizi bahwa makanan sajikan adalah makanan produk lokal ya yang ada di daerah tersebut. Untuk berikutnya juga saya akan mengunjungi setiap SPPG, MPG untuk mengevaluasi kembali. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melakukan monitoring pelaksanaan program makan bergizi gratis di dapur SPPG di Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Kegiatan ini difokuskan pada evaluasi nilai gizi menu MBG, aspek sanitasi hingga penerapan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga pelaksana di SPPG. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Erni Nuraini Mansur mengatakan, dari kedua SPPG telah dilakukan pemantauan dan sesuai standar meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ia juga menyoroti perbedaan porsi sajian yang disesuaikan dengan pagu anggaran masing-masing, namun tetap menekankan pentingnya keseimbangan nilai gizi. Ini masih menggunakan bahan yang terbuat dari plastik yang mudah terkontaminasi dengan bakteri atau kuman penyakit. Kemudian juga proses pengolahan makanan itu sangat berdekatan dengan proses pembersihan alat bahan ini, alat material untuk bahan makanan, dan itu tidak tidak sesuai dengan standar yang ada. Kami merekomendasikan, menyarankan kepada SPPG Marisa untuk dalam waktu 2 hari untuk melakukan pembenahan dan penataan penyimpanan bahan makanan. Ia mengakui bahwa tantangan masih terletak pada kedisiplinan tenaga pelaksana dalam menggunakan alat pelindung diri APD karena belum terbiasa sehingga masih harus terus diingatkan. Dari Gorontalo, Budi Akantu, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan terus meningkatkan kualitas SDM kepengurusan Koperasi Merah Putih melalui bimbingan teknis. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ke depan akan terus melakukan bimbingan teknis bagi pengurus untuk mengoperasikan Koperasi Merah Putih. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Sangihe, Jan Kristo Oktavian Paransi, kepada RRI belum lama ini. Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi pada masyarakat dan pengurus KMP, baik melalui RRI dan media lainnya, dalam rangka mengoperasionalisasi dan meningkatkan kualitas SDM di KDMP. Koperasi ini memang tidak akan terlepas dari kendala, termasuk dari kemampuan pengurusnya yang sudah terpilih, karena mungkin ada yang cuma diambil karena tergesa-gesa bentuknya, ada pengurus yang tidak mengetahui tentang cara membuat operasi yang baik. So itu orang ke depan ini masih akan ada tahap-tahap BIMTEK dan secara juknis juga orang melakukan sosialisasi melalui RRI, mohon bantuan karena sudah ada MIU menurut Kadis Lama. Tunjukkan sosialisasi bagaimana posisi sekarang untuk KDKMP untuk persiapan operasionalisasi, dan ke depan ketika sudah terbentuk mudah-mudahan BA ini segera, karena rencana minggu depan mereka akan BIMTEK di provinsi, dan ketika mereka turun mendampingi sudah bisa mulai bergerak. Ia menjelaskan saat ini di Sangihe sudah ada 2 KMP yang telah beroperasi, yaitu di Pulau Matutuang dan di Kecamatan Tabukan Utara. Jumel Johadis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Gereja Masehi Injili Talaut gelar hari ulang tahun ke-28 tahun Germita Bersinode. Pada tanggal 23 Oktober 28 tahun lalu, Gereja Masehi Injili di Talaut Germita resmi berdiri. Lembaga keagamaan terbesar di Kabupaten Kepulauan Talaut dimekarkan dari Gereja Masehi Injili Sangihe dan Talaut Gemis. Momentum tersebut turut dirayakan lewat ibadah syukur di masing-masing jemaat dari sejumlah korwil Germita. Khusus untuk kantor sinode,
Ibadah di Aula Kantor dipimpin Ketua 2 Sinode Germita, Pendeta Alexius Tamarongge Manangkabo. Sinode Germita diajak pertama, terus bertumbuh bersama Tuhan, agar semakin serupa dengan Yesus. Yang kedua, mencari gereja yang relevan di tengah perubahan zaman. Yang ketiga, tidak takut pada pincang pelayanan, sebab di baliknya ada berkat pemahaman dan penyertaan. Seperti yang berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Kiranya Sinode Gereja masa ini di Talaut terus melihat wajah Tuhan dalam setiap langkahnya menuju masa depan yang penuh berkat. Gereja yang terus diformasi adalah gereja yang terus diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus. Terpujilah firman-Nya. Amin. Sementara itu, Ketua Umum Badan Kerja Majelis Sinode BPMS Germita, Pendeta Dr. Aaron Apollos Abbas dalam sambutannya mengatakan, Germita di bumi Prodisa membuat transformasi, baik secara spiritual, sosial maupun moral. Banyak orang yang bertobat mengikuti Kristus, banyak orang yang bertumbuh imannya melalui pelayanan kita, tapi juga melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat kita. Gereja hadir untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Salah satu program kita yang besar ini adalah bagaimana jemaat-jemaat kita, khususnya teman-teman pendeta, semakin fokus dalam tugas pelayanan membangun jemaat, tidak hanya membangun fisiknya. Karena 24 tahun ini kita menyaksikan perkembangan gedung gereja di Prodisa ini, mereka bilang lebih gereja bagus-bagus. Masih dalam rangkaian HUT Germita, pada Sabtu lusa dan Minggu 26 Oktober 2025 mendatang akan dilaksanakan kebaktian penyegaran iman KPI yang terbagi di 3 zona, yakni Pulau Karakelang, Kabaruan, dan Selibabu. Diketahui sejak tahun 2002, Germita juga telah menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Dari Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, hari Kamis 23 Oktober 2025. Mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa dan saya Iker Darsono Mamuaya, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.